بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan, hari-hari kesehatan, hari-hari kegembiraan bagi setiap muslim. Sehat karena dia menservis sekarang tubuhnya setelah 11 bulan dia gunakan untuk segala jenis makanan, minuman. Dan puasa ini adalah seperti ibaratnya mobil yang sedang diservis. Dan kita mengontrol makanan dan minuman sehingga kita kembali sehat lagi untuk 11 bulan ke depan. Begitu juga bulan di mana semua pintu surga dibuka. Tidak tertutup satupun pintunya, artinya terbuka pendaftaran. Serta setiap malam, dan ini adalah malam pertama dari Ramadan insyaAllah, dari setiap malam-malam Ramadan ada penghapusan nama dari api neraka dan semoga kita termasuk insyaAllah di situ. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan membuka sesi tanya jawab tentu dengan judul Anda bertanya, kami menjawab. Namun malam ini ada edisi spesial, kita akan buka kurang lebih beberapa menit sebelum kita membuka sesi tanya jawab insyaAllah. Kita akan berhubungan dengan Ustadz Ismail Nahdi dari Mekah agar mengetahui perkembangan puasa pertama Ramadan di Mekah, di Saudi secara umum dan di Mekah secara khusus, dan bagaimana keadaan di sana selama pandemi ini tentunya, dan apa keputusan pemerintah Saudi serta apa saja keputusan yang diberikan kepada teman-teman orang Indonesia terutama mahasiswa yang ada di sana. Kita sudah terhubung dengan Ustadz Ismail Nahdi, mahasiswa S2 di Ummul Qura. Ahlan wa sahlan Ustadzana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadzana. Syahr Mubarak. Ustadz Ismail, apa kabar antum? Alhamdulillah sehat Ustadz. Mudah-mudahan antum juga sehat walafiat. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong sebelum jauh ini Ustadz Ismail sudah menikah ya? Karena mukanya Masya Allah baby face, nanti dikira belum menikah. Alhamdulillah, mudah-mudahan awet. Baik, awet Ustadz Ismail ini bersama kita teman-teman lagi live di Instagram, di YouTube, di Facebook. Kita ingin menanyakan beberapa hal dengan antum berhubungan dengan masalah pandemi corona ini ya. Bagaimana situasi karena berhubung antum di Mekah langsung ya, tinggal di Mekah. Seperti apa kondisi dan keadaan Mamlaka atau kerajaan Saudi secara umum dan juga Mekah secara khusus? Tafadhal. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Jadi ketika pandemi atau virus corona ini sudah mulai memasuki kerajaan Saudi Arabia, wilayah kerajaan Saudi Arabia, dan pemerintah Arab Saudi dengan cepat tanggap menanggapi, siap menghadapi virus corona ini, dan mulailah ditutup akses-akses tempat-tempat umum ya, yang biasa orang-orang berkumpul, dan kemudian diberlakukan lockdown tapi secara bertahap. Ya, tidak langsung, jadi tidak mengagetkan penduduk atau masyarakat Saudi. Contohnya seperti di Mekah. Seperti Ustaz. Apa tahapannya Ustaz Ismail? Ya, pemberlakuan lockdown itu secara umum ya, kita ini dilarang untuk keluar, semua ya masyarakat Saudi dilarang untuk keluar dari mulai jam 7 malam sampai jam 6 pagi, itu mulai lockdownnya. Kemudian dilihat perkembangan kasus corona di Arab Saudi, ketika masih terus bertambah, maka ditambah juga jam lockdownnya. Ditambah lagi, dimulai dari jam 3 sore sampai jam 6 pagi. Nah, kemudian pada tanggal 3 April diberlakukan lockdown secara umum 24 jam di seluruh kota-kota di Saudi Arabia. Bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan mereka, akhi? Baik, Ustaz, ketika diberlakukan lockdown masih diberikan kelonggaran oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi bagi mereka yang ingin membeli kebutuhan pokok, juga ingin belanja di supermarket, yang ingin membeli obat-obatan di apotek, atau ada urusan banking, itu diperkenankan untuk keluar, tapi tetap dengan menjaga
social distance ya, menjaga jarak. Jadi di mobil itu nggak boleh kecuali satu orang saja yang pergi atau yang mengendarai mobil. Seperti itu, Ustaz. Ada kelonggaran di pagi hari. Ada keputusan dari pemerintah Saudi nggak untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat secara cuma-cuma misalnya? Secara cuma-cuma ada ya untuk para fakir dan miskin diberikan seperti kardus isinya bahan-bahan pokok seperti itu, Ustaz. Yang Anda dapat infonya dan Anda lihat video yang tersebar di medsos. Tapi itu hanya untuk berlaku orang-orang yang tidak mampu. Berarti pemerintah Saudi punya data itu ya? Iya, insya Allah, Ustaz. Ada mereka punya apa data saja juga. yang terbuka? Apa saja yang dibuka oleh pemerintah Saudi supaya masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya? Misalnya tadi supermarket, rumah-rumah makan seperti apa sebelum Ramadan? Rumah-rumah makan sebelum Ramadan terbuka sampai jam 12 malam biasanya, tapi setelah sebelum corona ya. Nah, ketika sudah masuk corona, kemudian diberlakukan lockdown dan orang-orang yang ingin membeli makanan dari restoran-restoran bisa, tapi dengan cara delivery. Seperti Ustaz. Oh, delivery. Kemudian terus kan? Iya, kemudian juga supermarket buka ya, buka supermarket, apotek, dan tadi seperti bank itu buka. Oh. Oke, ada sanksi dari pemerintah Saudi kalau ada yang melanggar? Oh, jelas, Tad. Dikenakan sanksi sekitar 10.000 rial bagi mereka yang melanggar atau keluar tanpa ada uzur, tanpa ada izin dari Murur ya, dari Polantas. Jadi mereka-mereka yang keluar dengan maksud urgen itu harus dapat izin dari Polantas ya. Dan mereka yang keluar tanpa izin itu akan kena sanksi berupa denda 10.000 rial, sekitar 40 juta. 40 juta ya? 40 juta, Ustaz. Oke. Kita lebih spesifik menanyakan tentang masalah Masjidil Haram ya, akhi. Selama ini Anda coba melihat di TV, memang sepertinya kamera pun dialihkan dari arah Ka'bah dan sisi-sisi yang lain. Jadi hanya terarahkan ke sekitar Masjidil Haram. Apa memang tidak ada sama sekali orang sholat di situ? Iya, Ustaz. Ketika diberlakukan lockdown dan masjid-masjid selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tidak ada sholat 5 waktu, tapi ada azan. Dan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada sholat 5 waktu, sholat Jumat, tapi ini juga dibatasi, tidak bisa semua orang bisa ikut melaksanakan sholat di situ berjamaah, hanya untuk para tokoh, para ulama, juga para petugas keamanan, petugas kebersihan, dan para pegawai yang bekerja di dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu, Ustaz. Sudah sampai kepada kami sebenarnya fatwa dari para majelis ulama di Saudi, tapi mungkin antum bisa selaku orang yang tinggal di sana, seperti apa fatwa yang disebarkan tentang masalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sholat Jumat, dan sekarang juga seperti tarawih, mungkin nanti ke depannya sholat Idul Fitri. Iya, Ustaz. Ketika pemerintah Saudi melihat terusnya berkembang kasus-kasus corona ini, malah setiap hari bertambah banyak, pemerintah kerajaan akhirnya memutuskan tentunya melalui Departemen Urusan Keislaman dan Dewan Agung Ulama Kibar Arab Saudi, mereka memutuskan untuk mentiadakan kegiatan tarawih dan sholat berjamaah kecuali di 2 masjid suci aja, Ustaz. Jadi pertimbangan mereka ya untuk mencegah penyebaran virus tadi itu. Adapun dalil-dalil yang digunakan, ya. Gimana dalilnya? Adapun dalil-dalilnya Anda belum meneliti secara mendetail apa saja, Anda cuma menerima hasil dari itu yang Anda dapatkan dari medsos yang tersebar di situs-situs berita di Arab Saudi. Kita baru mendengarkan dalil dari antum ini. Antum penyambung lidah dengan Hayat Kibar Ulama di sana. Ya, Ustaz. Hadis yang mengatakan bahwa apabila terjadi satu wabah di suatu tempat, maka seseorang yang dari luar tidak boleh masuk ke dalamnya, begitu juga yang ada di dalam lokasi wabah tidak boleh keluar dari lokasi tersebut. Itu yang memang selama ini dijadikan pegangan para ulama ya, baik di Saudi Arabia juga maupun di tempat yang lain, untuk menjadikan social distance ya, agar tidak tersebar virus corona ini.
Ya, mungkin itu dalilnya lebih umum kepada tidak bolehnya masuk ke lokasi kalau lagi ada wabah ya, seperti sekarang isolasi antara negara. Tapi mungkin tentang masalah tidak sholat berjamaah di masjid, tidak sholat Jumat, itu mungkin kembali kepada riwayat yang sholat Jumat yang sempat hujan di zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal untuk mengatakan sallu fi rihalikum. Itu yang juga kami jadikan dalil di Indonesia. Kalau itu juga digunakan oleh para hayat kibar ulama di Saudi, alhamdulillah, berarti kita punya taufik untuk itu. Iya betul Ustaz, betul. Baik. Jadi bukan menggurui ini Ustaz Ismail. Enggak sama sekali, malah Masya Allah senang bisa banyak menimba dari antum. Masya Allah. Baik. Kita lebih dalam lagi bahas akhir sedikit tentang masalah kondisi cuaca di sana sekarang berapa derajat antum awal Ramadan ini? Kemarin dan sekarang ini 40 Ustaz, 40 derajat. Jadi kita memang sekarang lagi mau masuk ke dalam musim panas. Masya Allah, Masya Allah. Berarti Ramadan musim panas ya, Masya Allah. Iya. Di permulaan, di awal-awal musim panas. Iya, 40 itu sudah panas akhi kalau untuk kelas Indonesia dan Asia Tenggara. Iya, Ya, betul. kita kalau sudah 37, 38 sudah gerahnya luar biasa gitu. Dan insya Allah ada berita memang secara penelitian ilmiah, secara internasional. Itu kalau cuaca panas, maka virus ini akan lebih cepat mati. Gitu. Ya semoga saja insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus antum sendiri sebagai mahasiswa Indonesia, ya itu seperti apa perlakuan pemerintah Saudi? Antum kan diliburkan di kampus nih. Seperti apa keadaan antum? Seperti apa jaminan yang diberikan? Biar teman-teman di Indonesia tahu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi begitu tersebar virus masuk ke Mekah ya, udah ada kasus-kasus di Mekah. Kemudian pihak kampus juga segera mengambil tindakan. Pihak kampus juga mendapat perintah dari atas, dari Departemen Pendidikan Tinggi Arab Saudi untuk meliburkan, atau bukan meliburkan, tapi merumahkan para mahasiswa juga siswa-siswa yang belajar di seluruh Saudi Arabia. Ya, kemudian kampus kita juga akhirnya kita belajar di rumah, dan kemudian karena kita di asrama, mahasiswa asing yang jumlahnya di asrama itu 570 orang, Ustaz. Kemudian kita ini dievakuasi, ya, dibawa ke hotel bintang 5 dan ditempatkan di setiap kamar itu satu orang mahasiswa sendirian. Jadi agar tidak bercampur bersama teman-teman. Dan selama 2 minggu pertama kita dikunciin dari luar, supaya kita memang nggak sama sekali ada kontak fisik. Hotel bintang 5 sampai dikunci pintu dari luar ya? Kunci. Nah, dan makanan selalu di drop 3 kali sehari. Maka makanan juga Masya Allah nggak terputus-putus. Itu penjara VIP. Alhamdulillah, karena kita di hotel di Azizia, daerah yang elit lah, daerah bagus. Masya di Allah. daerah Jadi rame. antum sekarang ini di hotel di Azizia nih? Di Azizia, betul Ustaz. Kelihatan Dekat mewah Masjid benar Al- hotel antum ini, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Subur, antum lebih muda 10 tahun dari terakhir ketemu. Alhamdulillah. Iya, tapi anak khawatir berat nih, makin naik kolesterol kita takutnya nih. Khair insya Allah. Jadi aktivitas Allah. cuma dalam kamar aja? Aktivitas dalam kamar aja, paling enak lari-lari kecil, olahraga, terus juga kita murojaah, tilawah, segala macam. Sholat 5 waktu kita di kamar. Nah, alhamdulillah kemarin kan memang sudah dibuka, setelah 2 minggu pertama itu dibuka, kita udah bisa ketemu teman-teman, jadi kita bisa sholat berjamaah berdua atau bertiga sama kawan-kawan di samping kamar kita. Tapi kamarnya bersebelah-sebelahan kan? Ya, bersebelah-sebelahan, Ustaz. Bisa telepon-teleponan gitu? Bisa, telepon-teleponan bisa. Atau Macam-macam. mungkin ada yang connecting door? Ada, cuma memang nggak dibuka sama sekali. Nggak dibuka, Oh, walaupun iya. connected door. Masya Allah, Masya Allah. Tapi Ustaz Ismail, kita sangat senang sudah terhubung sama antum ini. Paling tidak teman-teman di sini di Indonesia sudah mendengar langsung dari Ustaz Ismail Ali dari Mekah, insya Allah bagaimana kondisi di sana. Tapi ini posisi antum sekarang membelakangi pintu kamar. Orang nggak tahu antum benar di Mekah atau enggak nih. Bisa antum bawa kamera antum ke jalan, perlihatkan jalan mungkin. Supaya asli memang dari Mekah nih. Masya Allah. Dan ada informasi tambahan sedikit bahwa yang kemarin itu tanggal 23 April, pagar yang semi permanen yang mengurung Ka'bah itu sudah dibongkar.
Oh, Dan Masya Allah. alhamdulillah baik, karena kita lihat waktu di pagar itu kita langsung bilang ini bakal lama nih ditutup. Ternyata alhamdulillah kemarin 23 April dibuka, dan ini insya Allah pertanda kabar gembira. Mudah-mudahan dalam waktu dekat memang kasus corona kemudian berakhir, sehingga kegiatan haji dan umrah bisa kembali lagi seperti biasa. Allahumma amin, Allahumma amin. Baik, Sekarang Anda mana akan antum punya jalan raya Mekah mana ini? baik Ustaz. Nah ini ada depan view yang kemarin sempat ambil gambar, kemudian itu viral Ustaz. Sampai ke Masya Allah. pelosok-pelosok tanah air, sampai dihubungi juga, dan sampai itu berita sampai ke rektor Universitas Ummul Qura. Dan akhirnya mereka gitu, kirim wakil, dan juga dekan tata usaha, kemudian kepala asrama, dan imam Masjidil Haram datang ke kamar alhamdulillah mereka apresiasi mereka baik, mengucapkan terima kasih atas video yang tersebar itu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini Ini masjid Azizia, apa di Ustaz. depan antum, akhi? Ini masjid namanya Biar Kotori. teman-teman tahu. Masjid Kotori, Ustaz. Oh, Masjid Kotori. Di depan antum ini apa? Azizia ya, Jalan Azizia ya? Ya. Kalau ke Baik. kiri ini ke Masjidil Haram. Kanan ke arah kota Taif. Masya Allah. Alhamdulillah Tapi udah masih mulai. ada beberapa mobil yang jalan ya? Ya. Karena alhamdulillah Ustaz udah agak banyak kelonggaran diberikan oleh pemerintah Saudi masuknya Ramadan. Itu boleh mobil-mobil, ya tetap ya satu mobil itu satu orang. Mereka boleh beli persiapan untuk buka atau iftar. Ada kira-kira penentuan waktu sampai kapan ini pemerintah Saudi akan menutup, atau masih terbuka secara umum, masih belum dijelaskan? Iya, Ustaz. Informasi yang kita terima, setiap ada pengumuman itu sampai masa yang tidak ditentukan atau sampai pengumuman berikutnya. Ila isy'arin akhar. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Saya bisa Ismail, jazakallah khair. Teman-teman sudah membuktikan untuk memang di Mekah. alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Wafaqakallah. InsyaAllah puasa kita diterima semua. Taqabbalallah siyamakum wa siyamana. Wa qiyamana qiyamukum. La tadu'u lana. La tansa du'a. Amin ya Rabb. Antum di Mekah, dibuka mubarakah insyaAllah. Apalagi antum sudah dekat iftar ya. Berapa jam lagi antum buka puasa nih? Kita 2 jam lagi Ustaz. 2 jam Maghrib lagi. itu jam Wafaqakumullah. Amin, Jam berapa insyaallah. maghrib? Wal jami' jam 6.37. Oh, jam 6.37. Isyaknya? Isyanya jam 8 kurang 4. Karena musim 8 kurang 4. panas. Jadi lebih lama siang. Baik. Baik Ustaz. Khair insyaAllah. Taib jazakallah khair. Saya semain zak. Ya. Assalamualaikum. InsyaAllah lain waktu kita hubungan lagi. Insyaallah. Wafaqakumullah. Amin Assalamualaikum wal jami'. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, itulah tadi kita bersama Ustaz Ismail Nahdi, salah satu mahasiswa S2 di Ummul Qura, dan sedikit memberikan informasi kepada kita bagaimana kondisi Saudi di pandemi ini, dan bagaimana secara umum tentunya, dan bagaimana keadaan mahasiswa Indonesia di sana. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit banyaknya mendapatkan informasi insyaAllah. Dan kita akan terus coba berhubungan dengan teman-teman kita di luar negeri untuk mendengar tentang kondisi mereka di sana. Dan mudah-mudahan ini juga bisa ya menghidupkan solidaritas, kita saling mendoakan, apalagi menjelang buka puasa waktu mustajab insyaAllah. Baik, sekarang saya akan kembali kepada acara kita, yaitu tanya jawab insyaAllah. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk bertanya, Anda silakan kirim ke nomor 08, satunya 3 kali, 3305353. Sekali lagi 08, satunya 3 kali, 3305353. Saya akan masuk insyaAllah menjawab pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat mengenai seorang istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga, dan sebagian orang meremehkan karena ketidakmampuannya menghasilkan uang. Saya juga merasa hanya bisa meminta kepada suami ketika menginginkan sesuatu. Jazakallahu khairan. Saya yakin ini
kedangkalan orang yang sedang memojokkan Anda. Wahai ibu yang mulia, saya pribadi akan terus mensupport, mendukung, dan juga selalu saja memotivasi agar semua orang muslimah, secara khusus wanita di sini, untuk menjadi istri di rumah dan menjadi ibu bagi anak-anaknya adalah prestasi tertinggi dalam hidupnya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Itu mengalahkan semua jenis ijazah, mengalahkan semua jenis pekerjaan, mengalahkan semua jenis penghargaan-penghargaan. Karena memang target seorang wanita adalah bagaimana menjadi seorang istri, lalu menjadi seorang ibu. Bukankah Anda sering temukan ada banyak wanita karir sampai umur 35 tahun, 40 tahun belum menikah. Dan akhirnya walaupun dia menjadi seorang direktur utama sebuah perusahaan, atau dia menjadi seorang wanita yang tinggi titelnya di akademik, misalnya seorang doktor atau profesor, tapi belum menikah, maka dia akan jatuh di mata masyarakat. Dan bukankah kalau seorang wanita walaupun tidak tamat SD, tapi kalau dia sudah menikah, maka dia memiliki nilai, karena dia sudah menikah, itu dianggap sebuah prestasi. Itu alami, fitrah. Begitu juga pada saat dia sudah memiliki anak. Setampan apapun seorang laki-laki, secantik apapun seorang wanita, kalau tidak punya anak, maka dianggap dia belum mencapai sebuah prestasi besar. Sekaya apapun dia. Saya temukan banyak sekali orang-orang kaya, mereka punya harta banyak tapi tidak punya keturunan. Dan mereka merasa sendiri kecil hati. Subhanallah, berapa banyak terbalik orang yang miskin hidupnya pas-pasan tapi anaknya banyak, dia hidup dengan tenang, dengan lega. Anaknya dia biayai menjadi orang-orang yang sukses, lalu kembali berbakti dengan mereka. Jadi ibu yang bertanya ini berbesar hatilah. Itu semua syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak faham tentang masalah agamanya kalau dia muslim, dan tentang tatanan sosial kalau dia orang umum. Bahwasanya memang prestasi terbaik dan tertinggi bagi seorang wanita adalah menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Ya. Masalah Anda bergantung pada suami, itu bukan kemauan ibu, bukan kemauan Anda. Tapi memang Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita imani dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, memang yang mengharuskan setiap suami, siapapun yang menjadi suaminya ibu punya kewajiban, dan siapapun yang menjadi suami bagi setiap muslimah punya kewajiban untuk membiayai istrinya. Itu kewajiban, nafkah, 5 hal, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Dan itu tidak bisa dialihkan. Bahkan kata Nabi SAW, kalau ada seorang laki-laki mampu dan tidak membiayai menafkahi istrinya, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, kafa lil mari ithman an yudayya bi kulli man yaqutu. Cukup berat sekali siksaan bagi orang, ya, seorang laki-laki yang membengkalikan apa yang telah diwajibkan dia untuk menafkahinya. Memang ibu bagus kalau meminta pada suami. Memang itu hak Anda, kebutuhan dasar, asal Anda tidak berlebihan dalam meminta. Ya, tidak kasar, ya, dengan sopan santun, membahasakannya dengan baik. Kalau makanan atau uang bulanan sudah habis, butuh makanan, butuh minuman, anak-anak butuh susu, itu adalah hal ibadah. Anda ingatkan suami untuk menjalankan kewajibannya. Anda tinggal menjaga amanah itu. Itu prestasi tertinggi, saudariku. Banggalah menjadi seorang ibu rumah tangga, dan kami selalu bersama dengan Anda. Selanjutnya pertanyaan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya seorang akhwat 23 tahun sudah tamat kuliah dan sedang nyambung kuliah. Mungkin dari S1 mungkin nyambung ke S2 ya. Orang tua saya ingin saya bekerja, tapi orang tua saya mampu. Dan saya takut dengan bekerja saya jauh dari ibadah. Jarang nonton kajian, sholat telat, berbaur sama yang bukan mahram. Banyak mudarat Ustaz. Saya harus bagaimana? Doakan saya supaya segera menikah Ustaz, mendapatkan suami yang saleh. Semoga insya Allah Anda dan seluruh muslimah dan juga muslim yang belum berumah tangga, Allah mudahkan jodoh yang baik tentunya. Dan insya Allah sesegera mungkin Allah mudahkan itu. Sesungguhnya Allah maha mendengar doa hamba-hambanya. Kalau masalah orang tua Anda ingin Anda kerja, apalagi beliau mampu, maka lebih baik minta saja untuk bisa dibiayai, misalnya untuk berbisnis. Ya. Anda masuklah ke alam wanita, supaya tidak membekalikan kewajiban seperti misalnya menjual busana muslimah, apalagi pakaian syar'i sekarang Masya Allah lagi booming,
Anda menjual kayak sekarang Ramadan, mungkin kue lebaran online, mungkin Anda mulai menjual apalah gitu. Dan memang di waktu sekarang kesempatan untuk menjelaskan kepada orang tua seperti ini, kalau bisa bekerja dari rumah, tidak harus keluar gitu kan. Kalau beliau-beliau belum memahami hukum syar'i, karena masalah ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan bukan mahram ini hanya orang-orang tertentu yang sudah ikut pengajian, yang bisa memahami mudaratnya, karena memahami dalil-dalil yang ada. Allahu a'lam. Itu yang saya lihat lebih baik tekankan kepada beliau-beliau, bahwasanya saya ingin sekali menjadi seorang istri, saya mengabdi pada suami gitu kan. Kalau suami saya pun berprestasi, punya perusahaan, saya bisa bantu mungkin dengan ide-ide. Itulah yang diharapkan. Insya Allah kalau Anda sampaikan dengan kelemah lembutan, dengan kesantunan, tidak dengan menggurui orang tua, maka Anda akan mendapatkan hadis Nabi SAW, "Ma nazala linu fi syai'in illa zana." Tidak ada sesuatu yang dihiasi dengan kelemah lembutan kecuali pasti akan memperindahnya. "Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelemah lembutan kecuali akan merusaknya. Maka insya Allah dengan kelemah lembutan, dengan kesantunan, saya yakin insya Allah akan bisa membuka hati orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, saya pernah zalim terhadap seseorang, kemudian saya bertaubat kepada Allah dan memohon maaf pada orang tersebut. Namun orang tersebut belum memaafkan. Apakah Allah akan ampuni dosa saya meskipun orang tersebut belum memaafkan? Jazakallah khairan. Di sini ada rincian para ulama. Kalau Anda betul-betul melakukan sebuah kesalahan, dan Anda serius, tulus, Allah tahu niat Anda ingin minta maaf, dan itu terbukti memang dari realisasi lapangan pada saat Anda bertemu dengan orang yang sedang dulu pernah Anda zalimi, Anda tunjukkan keseriusan, mohon maaf dengan dia, bersedia untuk memperbaiki kembali citranya, saya sangat yakin insya Allah bahwasanya ini pasti ya akan bisa melunakkan hati dia. Permasalahannya adalah kadang-kadang ada orang acuh tak acuh, ya udahlah saya minta maaf, dimaafin, oke, nggak dimaafin nggak masalah. Maka itu mungkin yang jadi masalah dalam kehidupan ya. Oleh karena itu saya berpikir orang ini mungkin belum memaafkan, mungkin karena dia melihat keseriusan, atau mungkin ada sesuatu yang dia harapkan. Tanya, seperti seorang syekh di Saudi, terjadi kisah nyata, ada muridnya datang lalu mengatakan, "Syekh, saya pernah menggibah Anda, saya pernah menggunjing Anda, menceritakan segala macam aib sana sini. Saya mau minta maaf." Kata syekhnya, "Saya maafkan tapi dengan syarat." Jadi dia mau maafkan tapi ada syaratnya. Kata muridnya, "Apa syaratnya?" "Kau harus perbaiki lagi namaku. Kau harus sebarkan lagi kalau itu tidak benar." Maka muridnya setuju. Dia boleh memberikan syarat itu. Misalnya dia mengatakan, "Kau kan dulu menzalimi saya dengan cara kau ceritakan kalau saya begini dan begitu, padahal tidak benar. Sekarang saya mau kau perbaikin itu." Insya Allah, kalaupun dia tidak minta dan Anda lakukan ini, misalnya Anda telepon, ingat dulu siapa orang pertama yang kita ceritain atau gosipin tentang dia. Kalau kita mengatakan, "Saya si fulana yang dulu," atau "Saya si fulan yang dulu menceritakan tentang fulan dan itu tidak benar. Saya menarik kata-kata saya itu." Telepon satu persatu, insya Allah Allah punya cara menyampaikan kepada orang yang Anda zalimi itu. Kalau dalam bentuk benda, Anda kembalikan bendanya. Insya Allah dengan ketulusan Allah subhanahu wa ta'ala akan lunakkan hatinya. Kalau sama Allah, saya yakin dengan ketulusan Allah akan maafkan. Insya Allah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sholat wajib yang diqadha. Misal sudah masuk waktu duhur, tapi saya belum sholat ketika jam 2 siang. Saya mau sholat, pada saat mau sholat saya haid. Apakah sholat duhur wajib diqadha dan bagaimana cara dan waktu mengqadhanya? Jawabannya iya. Anda qadha nanti pada saat Anda bersih. Ya. Misalnya Anda bersih di hari ke-7 misalnya, di waktu duhurnya Anda sholat duhur yang lampau itu, kemudian baru Anda sholat duhur yang masuk pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah melamar wanita di bulan Ramadan? Boleh. Tidak ada masalah khidbah. Ya, pernikahan pun boleh di Ramadan. Cuma ulama memang menganjurkan agar tidak melaksanakannya di bulan Ramadan. Bukan karena menjauhi keutamaan ibadah di bulan Ramadan ya. Tapi memang dasarnya di bulan Ramadan ini kita lebih menjauhi ya hubungan antara suami istri kecuali di malam hari kan gitu. Sementara kita tahu pengantin baru tidak mungkin berjauhan, mereka akan terus interaksi gitu kan. Makanya Allah SWT mengatakan khusus masalah biologis bagi suami istri yang halal pun di Ramadan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun.
Aku telah menghalalkan, kata Allah, untuk menggauli istri kalian di malam hari. Jadi di siang hari, di pagi hari sampai maghrib nggak boleh. Mereka adalah pakaian buat kalian, kalian adalah pakaian buat mereka. Dan di 10 terakhir Ramadan ada hukum i'tikaf di masjid. Dan salah satu pembatal i'tikaf adalah kalau seseorang berhubungan suami istri. Berarti memang ada jarak pembatasan di situ ya. Itu suami istri yang sudah jelas, sudah terjalin hubungan. Maka anjuran ulama dianjurkan menikah justru setelah Ramadan agar tidak mengganggu ibadahnya semasa Ramadan, jadi tidak ada utang Ramadan, kafara dan seterusnya. Tapi kalau melamar tidak ada masalah insya Allah. Mau bertanya selanjutnya, di daerah kami masih zona hijau karena belum ada yang positif. Namun pemerintah dan MUI kabupaten sudah sepakat dan mengeluarkan fatwa untuk tidak sholat wajib serta sholat Jumat, sehingga kami tidak banyak aktivitas di masjid awal Ramadan ini. Bagaimana menyikapi fatwa ini Ustaz? Saya pribadi setuju dengan itu. Karena sekarang ini masalah pandemi, sudah internasional. Anda tidak bisa menebak lagi, oh daerah ini tidak ada corona. Hanya karena belum ada yang positif. Mungkin belum ada pemeriksaan yang ketat dalam masalah ini. Wilayah sekarang di seluruh dunia sudah tidak ada yang lolos dalam masalah ini. Kecuali 1-2 daerah itu pun mungkin nggak bisa dijamin. Tidak mungkin saudaraku seiman, Majelis Ulama Indonesia di daerah Anda tiba-tiba mau keluarin fatwa. Apalagi mengambil resiko untuk melarang orang sholat di masjid berjamaah, sholat Jumat, tarawih. Itu resikonya besar dan mereka sangat mengetahui dalilnya. Begitu juga dengan pemerintah setempat. Karena mereka tahu ini akan ada efek-efek, maka lebih baik ya dijauhi. Dan tadi kalau Anda ikutin pertemuan kita dengan Ustaz Ismail Nahdi dari Mekah, bagaimana di Arab Saudi pun fatwa ulama sudah keluar. Dan mereka betul-betul meninggalkan masjid sementara, bukan karena membenci masjid, tapi karena memang demi untuk maslahat. Dan Syekh Sudia sendiri saya dengarkan, Imam Masjid Haram menyampaikan bahwasanya ini termasuk dalam maqasid syariah, masuk dalam target-target utama syariat kita, yaitu menjaga kesehatan yang juga bukan cuma diri seseorang, tapi juga orang lain. Karena bisa saja dia tidak kena, tapi dia membawa virus itu, lalu kemudian menyebarkan kepada orang lain.